Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai Intercam 2010. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 9 dari kelas R7G yang beranggotakan yang pertama ada Salva Nagita Syifa Pratama dengan NPM 2019-14500593. Yang kedua ada Lili Sutri Mardianti Andini dengan NPM 2019-14500602. Lalu yang ketiga ada Arif Adiana dengan NPM 2019-14500733. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan definisi Incoterm 2010. Incoterm 2010 merupakan bentuk penyesuaian dari Incoterm 2000. Incoterm adalah singkatan dari International Commercial Terms, yaitu komponen istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual yaitu eksportir dan pembeli yaitu importir dalam perdagangan internasional. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban pembeli yaitu importir dan penjual yaitu eksportir yang berhubungan dengan pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor impor, penanggung biaya yang timbul, dan penanggung resiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Menurut para ahli, yaitu Bapak Surono tahun 2012, Incoterm merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Incoterm adalah aturan kesepakatan swasta yang disusun oleh International Chamber of Commerce atau yang disebut dengan ICC. Mengingat Incoterm bukan merupakan instrumen hukum publik atau laws, maka sifat dasar penggunaan Incoterm adalah sukarela. Maksudnya adalah bahwa pengaturan syarat penyerahan barang dalam suatu transaksi perdagangan internasional tidaklah wajib menggunakan referensi Incoterm. Oleh karenanya, pencantuman klausul Incoterm secara tegas dalam kontrak perdagangan sangat diperlukan. Sedangkan dalam media pengangkutan Incoterms 2010 terbagi menjadi dua kriteria, yaitu yang pertama berlaku untuk semua moda transportasi atau yang disebut dalam bahasa Inggris Rule for any mode or modes of transport, dan yang kedua berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja, atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya Rules for Sea and Inland Waterways Transportation. Selanjutnya, ada macam-macam Incoterm yang tergolong dari kriteria moda transportasi, yaitu ada banyak sekali. Salah satunya yang akan kami bahas yaitu EXW atau Ex-Works dan FCA atau Free Carrier. Sedangkan yang tergolong dari kriteria untuk angkutan laut dan sungai saja ada FAS atau Free Alongside Ships, FOB atau Free on Board, dan CFR atau Coast and Freight. Yang pertama itu ada EXW atau Ex-Work, yang berarti penjual hanya menyediakan barang untuk diambil oleh pembeli di tempat penjual itu sendiri atau di tempat lain seperti gudang, workshop, galeri, showroom, dan lain-lain. Nah, di dalam persyaratan penyerahan barang dengan menggunakan Ex-Work, yang memiliki kewajiban utama adalah pembeli dengan kewajiban untuk memikul semua biaya dan resiko terhadap barang, atau secara singkatnya adalah segala biaya dan resiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang itu beralih dari penjual ke pembeli pada saat itu juga. Oleh karena itu, Ex-Work ini membebankan kewajiban yang paling sedikit kepada penjual dan sebaliknya membebankan kewajiban yang paling banyak untuk pembeli. Selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Nah, dari pihak eksportir, biaya yang ditanggung adalah production cost including profit atau biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan, dan export packing atau biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Lalu dari pihak importir, biaya yang ditanggung adalah ada export clearance atau biaya pengurusan ekspor, izin ekspor, maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah lainnya. Lalu ada inland freight atau ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Ada loading charges and terminal charges, yaitu biaya pemuatan barang termasuk biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Ada insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover. Lalu ada freight,
yaitu ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Ada destination arrival charges, yaitu biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan, namun tidak termasuk biaya bongkar. Ada unloading charges, yaitu biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Ada import custom clearance, yaitu biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Ada duty and taxes, yaitu pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Dan yang terakhir ada delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya ada FCA atau free carrier. FCA free carrier artinya penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli ke tempat yang telah disetujui. Jika tempat pengiriman ini adalah tempat penjual itu sendiri, maka penjual bertanggung jawab sampai barang tersebut dimuat dalam alat transportasi milik pengangkut yang mengambil barang tersebut dari tempat penjual. Bila tempat pengiriman bukan merupakan tempat penjual, maka penjual tidak bertanggung jawab untuk menurunkan barang tersebut dari alat transportasi yang mengantarkan barang tersebut ke tempat yang dituju. Lalu, serah terima barang antara eksportir dan importir terjadi di atas alat angkut yang disediakan importir. Dengan serah terima ini, barang telah menjadi milik importir di atas alat angkut tersebut. Lalu selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh eksportir, antara lain yang pertama ada production cost including profit, yaitu biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada export packing, yaitu biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga ada export clearance, yaitu biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat ada inland freight, yaitu ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Lalu yang kelima ada loading charges, yaitu biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Baik, selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung oleh importir. Antara lain yang pertama ada origin terminal charges, yaitu biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Yang kedua ada insurance, yaitu premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover, kecuali diperjanjikan lain. Yang ketiga ada freight, yaitu ongkos angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Yang keempat ada destination arrival charges, yaitu biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan, namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang kelima ada unloading charges, yaitu biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang keenam ada import custom clearance, yaitu biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada duty and tax, yaitu pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Yang kedelapan ada delivery to destination, yaitu ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Yang ketiga ada FAS atau free alongside ships. Nah, dia ini artinya adalah barang diserahkan penjual di samping kapal di pelabuhan muat yang disebut, sehingga tanggung jawab atas barang beralih dari penjual kepada pembeli sejak saat itu. Lalu serah terima barang antara eksportir dan importir terjadi di sisi kapal pelabuhan eksportir. Dengan serah terima tersebut, barang tersebut telah menjadi milik importir di sisi kapal tersebut. Selanjutnya, ada biaya-biaya yang tanggung oleh eksportir dan importir. Dari eksportir, yaitu antara lain ada production cost dan including profit. Ini artinya biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada export packing, artinya biaya-biaya pengepakan barang ekspor. Yang ketiga ada export clearance, artinya biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Lalu yang terakhir ada inland freight, artinya
ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Lalu sedangkan yang importir itu antara lain ada loading charges. Ini artinya biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Lalu yang kedua ada origin terminal charges. Nah, ini artinya biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Lalu yang ketiga ada insurance. Artinya premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Lalu yang keempat ada freight. Ini artinya angkut perjalanan dari pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Lalu yang selanjutnya ada destination arrival charges. Nah, ini artinya biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Lalu yang selanjutnya ada unloading charges. Ini artinya biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Lalu yang selanjutnya ada import customs clearance. Ini artinya biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada duty and taxes. Ini artinya pungutan bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Lalu yang terakhir ada delivery to destination. Artinya ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Selanjutnya ada FOB atau free on board yang berarti peralihan segala resiko atas penjual kepada pembeli itu terjadi ketika barang telah melewati rel kapal atau pagar pengaman kapal di pelabuhan muat dan berada di kapal yang telah disebutkan. Serah terima barang terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir. Lalu dengan serah terima ini berarti barang telah menjadi milik importir di atas kapal tersebut. Nah, dalam terminologi ini untuk pengurusan prosedur ekspor dibebankan kepada penjual. Untuk free on board, masing-masing pihak masih menanggung biaya-biaya. Dan dari pihak eksportir, biaya yang ditanggung adalah mulai dari production cost including profit, export packing, export clearance, inland freight, ada juga loading charges atau biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan, dan yang terakhir ada origin terminal charges atau biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Nah, dari pihak importir, biaya-biaya yang ditanggung adalah mulai dari insurance, freight, destination arrival charges, unloading charges, import custom clearance, duty and taxes, dan yang terakhir ada delivery to destination. Selanjutnya ada CFR, yaitu cost and freight. Artinya segala resiko atau kerusakan atau kehilangan barang serta segala macam biaya yang timbul setelah barang melewati rel kapal beralih dari penjual kepada pembeli. Namun berdasarkan terminologi ini, maka penjual berkewajiban untuk menanggung segala biaya pengangkutan laut yang dibutuhkan agar barang sampai pada pelabuhan tujuan yang disebutkan. Terminologi ini juga mewajibkan penjual untuk melakukan pengurusan ekspor. Lalu ada serah terima barang terjadi di atas kapal pelabuhan eksportir. Artinya barang telah menjadi milik importir di atas kapal tersebut. Selanjutnya ada biaya-biaya yang ditanggung eksportir dalam CFR. Yang pertama ada production cost dan including profit. Ini artinya sama, yaitu biaya produksi termasuk keuntungan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada export packing, ada biaya-biaya pengembangan barang ekspor. Yang ketiga ada export clearance, artinya biaya pengurusan ekspor, izin ekspor maupun bentuk-bentuk kewajiban formal dari pemerintah. Yang keempat ada inland freight, artinya ongkos pengangkutan transportasi di darat dari lokasi eksportir hingga ke pelabuhan atau terminal. Yang kelima ada loading charges, artinya biaya pemuatan barang di pelabuhan keberangkatan. Yang keenam ada origin terminal charge, yaitu artinya biaya penanganan di pelabuhan keberangkatan. Dan yang terakhir ada freight. Freight ini artinya ongkos angkut dari perjalanan ke pelabuhan keberangkatan hingga sampai ke pelabuhan tujuan. Sedangkan yang dari importir CFR itu ada insurance,
yaitu artinya premi asuransi pengangkutan utama dalam jumlah minimum cover kecuali diperjanjikan lain. Lalu ada destination arrival charge, yaitu artinya biaya-biaya penanganan kapal di pelabuhan kedatangan namun tidak termasuk biaya bongkar. Yang ketiga ada unloading charge, artinya biaya pembongkaran barang dari sarana pengangkutan utama. Yang keempat ada import custom clearance, artinya biaya penyelesaian formalitas pabean impor seperti jasa PPJK, pengurusan lisensi impor dan lain-lain. Yang selanjutnya ada duty and tax, itu artinya pungutan biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Dan yang terakhir ada delivery to destination, artinya ongkos pengangkutan darat hingga sampai ke tempat tujuan importir. Sekian presentasi dari kami mengenai Inkodam 2010. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.